Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Randy. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Di dalam pelajaran akidah akhlak kali ini, kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Kompetensi dasar pengetahuan antara lain menganalisis tugas dan sifat malaikat Allah serta makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Lalu, menyajikan hasil analisis keterkaitan sifat malaikat dan setan dengan perilaku manusia. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Di sini, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan pengertian beriman kepada malaikat, merinci sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya, menganalisis perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Lalu, peserta didik mampu menulis nama-nama malaikat, melafalkan dalil tentang adanya malaikat, jin, iblis, dan setan. Yang terakhir adalah peserta didik mampu mengklasifikasikan makhluk gaib sesuai dengan sifat-sifatnya. Sebelum mempelajari iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat, ada baiknya kita melihat peta konsep berikut. Yang pertama adalah pengertian beriman kepada malaikat. Lalu, dalil tentang adanya malaikat, nama-nama dan tugas malaikat, serta sifat-sifat malaikat. Selanjutnya ada pengertian jin, iblis, dan setan, dalil tentang jin, iblis, dan setan, sifat dan perilaku jin, iblis, dan setan, dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama adalah pengertian malaikat. Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad yaitu malak, yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul, yang berarti para utusan Allah. Malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat gaib. Mereka diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Karena sifatnya gaib, maka malaikat tidak dapat dilihat, didengar, atau diraba. Mereka hidup di suatu alam yang berbeda dengan alam yang kita saksikan ini. Tidak ada yang mengetahui tentang perihal keadaan mereka yang sesungguhnya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat disucikan Allah dari nafsu hayawaniyah, yaitu terhindar sama sekali dari keinginan-keinginan hawa nafsu dan jauh dari segala perbuatan dosa. Adapun inti beriman kepada malaikat ialah mempercayai dan meyakini keberadaannya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah, serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Dalil tentang adanya malaikat. Yang pertama ada dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Yang artinya Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Yang kedua ada dari Al-Quran surat Al-Hijr ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Yang artinya, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Selanjutnya adalah nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin, dan juga bintang-bintang. Yang ketiga ada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala nanti di hari
kiamat. Lalu yang keempat ada malaikat Israel atau malakul maut yang bertugas mencabut nyawa. Malaikat Mungkar dan Nakir yang bertugas memeriksa amal manusia di alam barzah. Lalu malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal baik dan buruk manusia. Selanjutnya ada malaikat Malik yang bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Yang terakhir ada malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat malaikat Allah. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam dan tidak pernah berhenti. Suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah. Tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan Allah. Mempunyai sifat malu. Lalu, bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing, dan patung. Tidak makan dan tidak minum. Mampu mengubah wujudnya, serta memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan jin, iblis, dan setan. Yang pertama adalah pengertian jin. Kata jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksudkan adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat dan ia diciptakan dari api. Jin dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu jin muslim. Jin muslim adalah jin yang mengakui tentang keesaan Allah. Yang kedua ada jin kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah. Selanjutnya adalah iblis dan setan. Kata iblis berasal dari bahasa Arab yaitu iblis, yang artinya putus asa. Yang dimaksud putus asa di sini adalah putus asa dari rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab yaitu saitona, yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Dalil tentang adanya jin, iblis, dan setan. Yang pertama ada dari Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lalu selanjutnya ada dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya adalah, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Lalu selanjutnya ada dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima a'waitani la'a'udanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu a'tsarahum syakirin. Yang artinya adalah, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku akan benar-benar menghalangi
mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat jin, iblis, dan setan. Yang pertama adalah sifat-sifat jin. Tidak dapat dilihat oleh indera manusia, diciptakan dari api yang sangat panas, serta ada yang mengakui keesaan Allah dan ada pula yang membangkang perintah Allah. Sifat-sifat iblis dan setan tidak dapat dilihat oleh indera manusia, diciptakan dari api yang sangat panas, angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari setan atau iblis, selalu membangkang terhadap perintah Allah, dan tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Perilaku jin. Jin juga diperintahkan oleh Allah untuk menerima syariat Islam sebagaimana yang diperintahkan kepada manusia. Menurut sebagian ulama, rupa, tabiat, dan kelakuan serta perangai jin mirip dengan manusia, karena jin juga seperti manusia. Mereka pun ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang muslim dan ada yang kafir. Jin juga memiliki tingkat iman, ilmu, dan amalan yang berdasarkan keimanan dan amalan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jin Islam yang paling tinggi imannya dan paling soleh amalannya, serta paling luas dan banyak ilmunya, tetapi masih ada pada diri mereka sifat-sifat tercela seperti takabur, riya, ujub, dan sebagainya. Namun, bisa saja mereka mudah menerima teguran dan mengajar. Perilaku iblis dan setan mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Adam, dan juga mereka berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang, menghendaki agar manusia menempuh jalan yang sesat, serta menggoda manusia agar menyeleweng dari perintah Allah. Setan atau iblis senang jika manusia menderita. Dia akan membinasakan dan menggoda Adam beserta seluruh keturunannya, yaitu golongan manusia sampai hari kiamat. Yang terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yang pertama, mengenal keagungan Allah, kekuatannya, dan kekuasaannya. Yang kedua, dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bahwa malaikat adalah makhluk yang tak bernafsu, namun patuh dan taat menjalankan perintah Allah tanpa keluh kesah sedikit pun. Yang ketiga, syukur kepada Allah atas perhatiannya terhadap manusia, sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal, dan berbagai kemaslahatan lainnya. Yang keempat, kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas menjalankan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang kelima, memberikan motivasi bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat, sebab malaikat senantiasa mencatat perbuatan kita. 6. Lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini, sebab musuh yang nyata bagi manusia akan selalu menjerumuskan ke jurang kesesatan. 7. Selalu berjalan di jalan Allah, jangan sampai mengikuti jejak setan yang terkutuk. Setelah mempelajari materi kali ini, kita diharapkan bisa lebih meningkatkan iman kita, ibadah kita, lalu lebih bersyukur atas karunia yang kita dapat, sehingga kita dapat beramal soleh dengan lebih baik. Demikianlah tadi adalah penjelasan tentang malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang apa itu malaikat, jin, iblis, serta setan. Mari akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.